Kenapa? Tapi saya mau tanya kan, saya punya masalah di pekerjaan saya. Selama 2 tahun, saya sudah ganti 2 kali majikan. Ya, yang kali ini belum belum keluar sih, tapi yang 1 tahun itu saya diinterminate majikan karena bahasa kurang. Terus, Terus yang kedua kali ini majikan saya tuh super duper apa ya, maafan gitu loh, Miss. terus, Setiap kayak saya sampai ke kamar mandi, baru keluar sebentar mau ambil barang, lalu saya mau ke kamar mandi lagi gitu, tapi lampu itu belum saya matikan, dalam waktu belum ada 5 menit gitu loh, kan saya mau ke kamar mandi gitu, kamu belum mematikan lampu kamar mandi, kamu harus bayar $5 padaku. Loh, kenapa seperti itu, akan bilang seperti itu. Kamu buang-buang listrikku. Terus aku diam. Terus hari berikutnya seperti itu lagi. Contoh kemarin saya membelanja kan, dia kan belanja apa, ada diskon membeli minyak goreng kan. Kalau saya belanja tuh tidak ada diskon, dia belanja tuh minyak goreng $72 kayak gitu. Saya beli itu $92, selisih selisih $20, dan saya harus membayar $20 itu pada dia itu. terus. Dan rencana saya itu, saya mau saya mau minta solusi ke Miss Yuni, kalau dalam 2 tahun saya belum ada kata finish, aku masih bisa kembali lagi ke Hong Kong. Saya mau diperlakukan seperti apapun, saya tuh diam. Di sini tuh saya diam, tidak pernah bantah, tidak pernah apapun. Kemarin dia bilang ke agent, dia bilang kayak gini, ini gimana gitu. Dia di sini tuh saya perlakukan baik-baik. Makan saya belikan selayaknya pembantu lainnya kayak gitu. Tapi yang saya rasakan di sini tidak seperti omongan dia yang ke agent kayak gitu loh. Dia meng, dia apa, seolah-olah dirinya tuh paling baik gitu loh. Padahal yang saya rasakan di sini tuh tidak seperti apa yang dia omongkan kayak gitu. Dan dia tadi malam mengancam saya kayak gini, kamu bisa kerja baik-baik nggak? Kalau kamu nggak bisa, saya sudah punya orang untuk menggantikan kamu. Saya hanya diam, bukan bukan diam. Saya takut, bukan, saya hanya berpikir kalau saya mau, kayak kalau saya pulang, apa masih bisa ya kembali lagi ke Hong Kong kayak gitu. Oke. Jadi kamu di Hong Kong berapa tahun, berapa kali ganti majikan? Saya di Hong Kong baru 2 tahun. Yang 1 tahun itu saya di interminate. Saya itu menjaga menjaga anak 3 tahun sama Intinya satu adalah tahun. 2 tahun, 2 majikan. Iya, Dan yang ini ketiga, belum keluar. ya, calonnya ketiga. Pertanyaan saya, kamu di situ udah berapa lama? Di sini sudah 11 bulan. Oke, 11 bulan. Sebentar lagi kamu Hmm. 1 tahun lagi finish. Jika kamu memilih untuk berhenti di situ, lebih baik jangan kembali lagi ke Hong Kong. Kenapa? Saya gimana, Miss? Kenapa? Karena kamu rekodnya sudah nggak bagus, saya. Lebih baik bertahan dulu. Saya itu mau bertahan, Miss. Saya mau diperlakukan seperti apapun, saya bertahan, masih bisa bertahan. Mau diperlakukan, mau membayar denda dengan alasan hal konyol seperti tidak mematikan lampu, atau menaruh barang salah, atau hal sepele apapun tuh saya harus mengganti dengan uang $5 kayak gitu loh. Saya tuh hanya diam karena saya ingin mendapat kata finish dalam pekerjaan saya kayak gitu. Tapi tadi malam dia bilang ke saya sudah punya pengganti kamu. Kalau kamu benar-benar mau ingin bekerja di sini, tolong perbaiki. Tapi saya sudah punya pengganti kamu. Jadi sewaktu-waktu saya bisa mengusir kamu dari sini kayak gitu. Bentar. Kan mereka cuma ngomong. Orang Hong Kong itu biasanya kalau melakukan, ya melakukan, Mbak. Dia nggak akan ngomong. Intinya, kamu harus memperbaiki diri. Dia kan bilang nih, suruh kamu memperbaiki diri.
Paham nggak dengan kata-kata memperbaiki diri? Berarti kamu harus lebih baik lagi. Menurut kamu adalah konyol saat kamu memindahkan barang tidak pada tempatnya. Tapi itu adalah kedisiplinan. Itu adalah kedisiplinan. Jadi kalau kamu nggak bisa disiplin, makanya kamu harus keluar. Ngerti nggak maksud saya? Jadi majikan Ngerti. Hongkong itu mau mendisiplinkan kamu dengan mendenda. Karena orang Hongkong itu bisa dibilang dia nggak takut Tuhan, tapi takut peraturan. Mereka itu takut banget dengan peraturan. Mereka agama kemungkinan banyak nggak ada yang punya agama, ada yang punya agama, ada yang enggak. Mereka itu tidak takut. Tapi kalau tentang peraturan ini mereka itu takut banget, Mbak. Nah, dia itu ingin mengajari kamu tentang sebuah kedisiplinan dengan cara yang sangat keras. Ngerti nggak? Ngerti. Lah ya, berarti artinya adalah saat kamu beli minyak harganya beda, kamu harus telepon dan tanya dulu. Itu yang Sudah benar. saya lakukan. Sudah Terus, saya lakukan semua itu. terus, Saya bilang, Mem, mau beli ini enggak? Ini 2 liter harganya sekian. Padahal dia kemarin beli sendiri minyak yang sama gitu. Saya beli minyak yang sama. Oh, coba kamu cari yang lain. Saya mau minyak ini. Saya tunggu mau ini loh. Tapi tidak ada diskon kayak gitu. Sementara minyak di rumah tuh udah habis. Terus dia bilang di WA itu saya translate kata-katanya seperti ini. Pakai sedikit-sedikit. Oke kan? Lalu saya beli waktu dia lihat tidak ada diskon. Terus dia marah-marah dan suruh mengganti $20 kepadanya. ya karena Google Translate artinya beda dengan yang asli, sayang. Google Translate artinya itu beda dengan apa yang dikatakan secara aslinya. Ngerti nggak maksud saya? Ngerti. Jadi artinya adalah majikan cuma ngancem aja mau nginterminate kamu. Tapi kan nyatanya kamu masih bekerja dong. Baru semalam dia Lah ya, bilang seperti itu ke saya. lah ya. Kan kamu masih kerja kan intinya. Sudah dipecat belum? Iya, Kalau tapi menurutku, dia udah kenapa? tapi dia udah pergi ke agent dan sudah bertemu dengan orang pengganti saya kayak gitu. Siapa yang ngomong? Jadi saya majikan sendiri. Dia Kamu ngeliat? menunggu Kamu ngeliat? apa? Kamu ngeliat? Ya enggak, kemarin kan saya ditelepon agent dan dia bilang saya sudah pergi ke agent dan saya sudah menemukan pengganti kamu. Dia bilang kayak gitu. Ya berarti kan mindset Jadi kamu yang harus diubah, Mbak. Kamu itu harus kerja lebih baik lagi gitu loh. Paham nggak sih maksud saya? paham. Kan dia belum mencat kamu toh. Dia cuma ngomong kan. Belum, tapi dia menunggu visa yang pembantu barunya turun, terus tanggal berapa dia datang ke sini, saya baru keluar. Saya aja ngomong sama kamu jengkel, Mbak. Apalagi majikan yang gaji kamu per bulannya 10 juta. Paham nggak maksud saya? Artinya adalah kamu itu harus kerja lebih baik lagi. Walaupun majikan sudah cari penggantimu, itu belum tentu bisa datang cepat. Jadi kamu harus memperbaiki dirimu dulu. Makanya majikan nyuruh kamu kerja yang baik. Kalau kamu nggak kerja baik, kamu diizinkan pergi. Tapi kalau kamu posisi majikan cari pembantu terus kerjamu baik, kamu nggak jadi dipecat. Itu orang Hongkong stylenya kayak gitu. Paham nggak maksud saya? Paham. Jadi majikan itu cuma mengancam. Kamu panik. Dia cuma nakut-nakutin kamu. Tapi kamunya itu panik sekarang nggak konsisten. Dan jangan khawatir karena kamu panik dan tidak konsisten. Sehari ini bisa jadi hari ini atau besok kamu keluar dari majikan. Bukan karena majikan yang tidak mau kamu, tapi karena perlakuan kamu sendiri. Kamu panik. Fokus sama pekerjaanmu. Karena orang Hongkong kalau masih menggertak itu masih sayang. Karena orang Hongkong itu kalau sudah benci, mereka tuh nggak akan ngomong sama kamu pagi-pagi tiba-tiba suruh cap ye. Ngerti nggak? Hmm, Ngerti nggak maksud saya? Orang ngerti. Hongkong jika tidak suka dengan pembantunya, mereka nggak akan pernah bilang, Lem cungi le chào lah. Le chào lah. Oh, jika pantai iko punya na le chào lah. Enggak, orang Hongkong kalau nggak suka,
nggak ada kabar, nggak ada berita, kamu langsung pergi. Paham? Paham. Jadi kamu yang kebaperan. Kamu yang kebaperan. Padahal Miss Yuni selalu mengingatkan buat kalian semua, kerja dulu dengan baik. Baru kamu menanyakan. Paham maksud saya? Orang Paham. Hong Kong itu kalau masih ngomong, le chào lah, om yêu你啊, le chỉ trích lah, le chào lah, le 唔中意我，你自己找啦，我唔會抄你啊. Artinya adalah kamu pergi yuk, tapi saya nggak akan nginterminate kamu. Le chào lah, oh iya wan tai ko cece lah, kamu pergi yuk, saya sudah cari pembantu lain. Itu bukan prinsip orang Hong Kong, Mbak. Itu berarti masih menggertak. Jika orang Hong Kong sudah tidak suka sama kamu, satu yang akan terjadi. 姐姐，我俾你時間20分鐘，你走，見你，我單你係僱傭公司. Jeje, saya kasih kamu 20 menit, cap ye, dan kamu pergi. Saya tunggu kamu di agent. Itulah orang Hong Kong. Kalau orang Hong Kong mau nginterminate. Paham? Paham. Jadi nggak akan dikasih tahu seperti apa dan bagaimana, langsung suruh pergi, dibayar. Selesai urusan. Kalau dia masih ngomong-ngomong aja, anggap aja itu mengancam agar kamu lebih baik lagi. Sekarang itu yang paling penting adalah kamu disiplin dan jujur. Apalagi kamu 1 tahun kemarin sudah dipecat, sekarang dipecat lagi. Kan nggak lucu, Mbak. Ngerti? Ngerti. Ada yang lain lagi? Paham nggak dengan penjelasan Miss Yuni? Paham. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau saya mau tanya ini ya, semisal kok besok atau lusa gitu, dia tiba-tiba menyuruh saya pergi, otomatis kan saya pergi dari Hong Kong kan, apa ada kemungkinan saya bisa kembali lagi ke sini atau tidak? Yang menentukan kamu kembali ke sini itu hanya 2. 1, imigrasi dan Tuhan. Karena yang bisa memblacklist kamu hanya imigrasi. Majikan tidak bisa memblacklist kamu, agent tidak bisa memblacklist kamu, temanmu tidak bisa memblacklist kamu. Yang bisa memblacklist kamu hanya imigrasi. Daripada kamu mikirin tentang sesuatu yang tidak terjadi, kenapa kamu tidak bersyukur dan berdoa, bekerja, koreksi diri sendiri. Selesai. Ada yang lain lagi? Enggak ada. Nah, kamu masih khawatir dan seperti itu, udahlah, kamu pergi ya wes, pulang ke Indonesia, terserah kamu. Perkara kowe kepingin golek majikan lagi, gak diterima dan gak bisa masuk Hong Kong, pindah negara lain lagi. Selesai. Kalau kamu nggak kuat di situ, atau kamu berpikir bahwa majikan akan mencat kamu setelah hari ini, ya udah pergi, mau ngapain kamu? Yang bisa menentukan visamu iya atau tidak itu imigrasi. Paham? Paham. Oke. Paham. Ada yang lain lagi? Enggak ada sih, tapi kan seorang majikan kan nggak seharusnya kayak gitu gitu loh. Apa-apa harus saya suruh ganti, kayak contohnya kemarin dia pesan makanan, dia sendiri yang pesan makanan, dia menyuruh saya untuk mengambil, oke, tapi itu bukan kesalahan saya, kesalahan dari karyawan gitu, yang dipesan tidak sesuai yang diinginkan, saya harus mengganti. Ya, kalau menurutmu dia tidak sesuai sebagai majikan, ya kamu yang pergi dong. Pergi loh dari situ. Kalau menurut kamu apa yang kamu katakan lah, kan majikan nggak boleh seperti itu ya. Ya repot sih kalau TKW-nya pembantunya yang ngatur majikan. Intinya adalah kamu sendiri sudah nggak bahagia di situ, saya. Kamu sudah curhat sama agentmu. Saya tidak pernah curhat sama agent, Pak. Dia memperlakukan saya seperti apapun, saya tidak pernah curhat sama agent. Ya. Karena kita nggak bisa ngatur majikan nih. Majikan harus seperti apa dan bagaimana. Saya no comment dengan majikan. Nggak cocok pergi yo. Titik itu aja. Ada yang lain lagi? Oke, nggak ada. Mm-mm. Makasih, Miss. Oke, bye-bye. Bye-bye.
Ya majikannya juga yang gregetin juga sih, dia yang pesen makan kok anak ini yang suruh nebus. Tapi ya itulah dilemanya majikan di Hong Kong. Saya tuh gregetan juga sebenarnya dengan majikan itu. Urip numpang mangan, numpang ngombe. Soro, soro. Iya toh lah, hidup ini cuman sandiwara saja, panggung sandiwara. Ya melas saja nih ya. Tapi piye meneh? Ya, saya tidak berani menyalahkan majikan secara total ya teman-teman, karena saya kan tidak ada di posisi majikannya. Kalau area di ngongkon ngengkel, kemungkinan besar majikannya juga juga pegel gitu loh. Atau dia sendiri pesan makanan, disuruh pesen, dia salah ngomongnya atau seperti itu. Kita nggak tahu nih. Kita nggak berani menghakimi satu sama lain. Ya menurut pendapat saya, majikannya ya rodo miring, Mbak EDW ya kurang sabar. Bener nggak sih? Ya situ aja wes menurut pendapat saya. Mau diapain lagi? Dan mereka sudah tidak memiliki kesesuaian lagi. Jadi satu sama lain tidak berusaha mendinginkan atau mendamaikan diri sendiri. Yus ben, skarpe mereka lah. Aku wes kadang-kadang memberikan nasihat itu malah keliru. Banyak sekali kekeliruannya. Wis rapopo. Ya berah. Sementing ada yang nglakoni urip, edukasi ya edukasi, perkara sing diedukasi ra gelem ya ben.